Opa Singa Tua channel yang merakyat, yang channel Pancasila. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jumpa lagi di Corong Anis di Opa Singa Tua channel. Oke, selamat siang pencinta Opa Singa Tua. Sudah lama untuk Corong Anis, Opa tengah mencari data yang valid, data yang tidak berbayar, data yang benar-benar objektif suara rakyat. Walaupun akhir-akhir ini peta politik semakin memanas dan baca pres atau calon wakil presiden sudah lengkap, semua sudah terdaftar di KPU. Yang pertama ada Ganjar berpasangan dengan Mahfud, kemudian Bapak Prabowo berpasangan dengan Gibran, dan Anies Rashid Baswedan dengan Cak Imin. Nah, ini Corong Anis spesial buat menghitung, mengkalkulasi data yang valid, data yang suara rakyat, yang jujur, yang benar tanpa berbayar. Untuk Opa akan bacakan dulu prestasi Anies agar kita tidak lupa dengan prestasi Anies. Rekam jejak yang objektif adalah dari prestasi, bukan yang masih yang belum matang, hanya 2 tahun berkembang di satu wilayah yang belum tahu prestasinya apa-apa. Ukuran daripada Presiden Republik Indonesia atau wakil tidak main-main atau tidak cocok, dan yang matang adalah hanya ada di Anies Rashid Baswedan dan Caimin. Oke, selanjutnya jangan dulu prestasi Bapak Anies Rashid Baswedan. Deretan prestasi Anies Baswedan yang luar biasa. Yang pertama, Anies Baswedan menghadirkan pangan murah. Kemudian penataan di bidang transportasi yang kita rasakan sekarang, busway. Opa juga tiap hari berbusway, betul-betul servisnya bukan main, maknyos dan sangat memberikan kenyamanan buat masyarakat Jakarta. Kemudian pembina BUMD terbaik tahun 2020, selanjutnya juara Sustainable Transportasi tahun 2021, kemudian penghargaan top 45 2020 kategori inovasi
pelayanan publik yang kita rasakan rakyat sudah menikmati ya sekarang masyarakat Jakarta. Kemudian 5 kartu kesejahteraan, kemudian penghargaan BNN RI, selanjutnya pencapaian kota rumah sepeda se-Indonesia. Nih kita merasa pencapaian untuk olahraga bersepeda di Jakarta betul-betul diarahkan sesuai jalur-jalur yang nyaman, di antara berkenaan tol tidak mengganggu pengguna jalan atau yang lainnya. Artinya dengan Jakarta dipimpin Anies, penataan kota terutama juga untuk pejalan kaki, trotoarnya juga bagus, pertamanannya dan bersepeda juga dibuat bos. Kemudian penghargaan KPPU Award 2021, penghargaan kota layak anak, peraih medali emas Bu Mandala Award, penataan trotoar. Nah, kita rasakan penataan trotoar di Tamrin, di Sudirman, di Pendopo, Imam Bonjol, semuanya kita jalan nyaman. Di sana sini kita lihat pepohonan, di sana sini kita lihat taman, sehingga polusi nafas kita seger kalau kita lagi jalan. Itu kerjaan siapa? Kerjaan dari Bapak Anies Rashid Baswedan. Harus kita akui karya dari Anies. Nyaman di acak-acak. Kemudian peraih medali emas. Enggak. Jakarta raih 5 kali 5 kali WTP berturut-turut. 5 kali berturut-turut. Kemudian penghargaan IDC Future Enterprise Award 2021. Kemudian pembangunan Jakarta International Stadium JIS. Nah, yang JIS nih ya. Aduh, yang mau bangun JIS, ada yang ngaku-ngakuin. Kemudian ada yang bilang segala nggak boleh syarat lah. Kayaknya mau meluncurkan Anies kesannya kayak gitu. Padahal FIFA udah mengakuinya. Udahlah, nggak usah gengsi-gengsi lah. Memang kenyataannya hasil karya anak bangsa. JIS diperkerjakan. Nggak ada orang asing, hasil anak bangsa, hasil anak Republik Indonesia. Oke, kemudian apa nih, anugerah Dwiga PT Aja Anugerah, kemudian penghargaan OJK Award, kemudian penghargaan Heroes in Sustainable Transportation Innovation tahun 2021, kemudian juara pertama kompetisi nasional bidang TIK Kemenko Info, kayak ini menjadi Kemenko Info nih prestasinya nih, Republik Indonesia. Kemudian peraih 9 kategori juara umum anugerah Public Relation Indonesia Award 2020, kemudian anugerah Padma Mitra Award, kemudian penghargaan pilar-pilar sosial, penghargaan COVID-19 kemarin tahun 2021 ya. Kemudian membebaskan PBB. Kita lihat di sini ya, kita harus objektif lah melihat Bapak Anies yang betul-betul calon presiden yang memang sudah siap ya, bukan coba-coba. Kalau coba-coba bukan makanan ini dicobain apa enggak, bukan, ini urusan negara yang betul-betul menggurita permasalahannya. Jadi kita cobalah, konstitusi memang konstitusi, tapi moralitas harus kita jaga. Ini yang harus diperhatikan, jangan coba-cobaan ya. Oke ya, sekarang mau pembahasan polling nih. Ini polling yang pertama adalah polling dari Tribun News. Polling Tribun News ini polling menurut objektif yang kita temuin nih ya. Ya yang pertama polling untuk Anies Baswedan, hasil polling Tribun News 73%. 73% polling atau suara. Kemudian Ganjar Pranowo mendapatkan hanya 16%. Kemudian yang terakhir Prabowo Subianto 11%. Itu ya. Ya. Selanjutnya. Polling akun 10. Ini dari seniman kita Iwan Fals. Polling akun 10 Twitternya dari seniman kita, siapa lagi bukan, ribuan kilo atau lagu DPR. Untukmu yang duduk sambil diskusi,
Untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR, ingatkan tahu kan pasti siapa? Iwan Fals. Iwan Fals polling akunnya dari Twitter seniman Iwan Fals. Ini hasil polling dari Iwan. Hasil polling seniman Iwan Fals. Ini sudah mengalahkan Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran. Ya, ini hasil polling dari Iwan. Yang pertama, Prabowo Gibran cuma dapat Prabowo Gibran hanya dapat 5,4% suara. Ganjar Mahfud cuma dapat 17,3% suara. Sementara pasangan Anies, Rashid Baswedan dan Caimin ini benar-benar objektif tanpa bayaran. Hasil dari polling seniman Iwan Fals, polling akun ke-10 di Twitter, di ke-10, Anies, Rashid Baswedan dan Caimin mendapatkan 71% suara. Ini presiden dan calon presiden dan wakil presiden 2024-2029 yang siap secara moralitas, secara konstitusi, secara prestasi, secara rekam jejak yang betul-betul objektif tanpa ada rekayasa. Anies Baswedan dan Caimin mendapatkan polling 71% dari polling akun 10 Twitter seniman kita Iwan Fals. Oke, dari kedua polling ini, polling Tribun News dan polling dari Twitter seniman Iwan Fals, baru saja corong Anies yang Opa Singapura Channel sampaikan pada siang hari ini. Selanjutnya, siapakah yang paling pantas menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029? Ini dari polling kita, dari pollingkita.com. Oke, Om bacakan. Prabowo Subianto mendapatkan 11.958 suara. Kemudian Ganjar Pranowo hanya mendapatkan 10.002.023 suara. Sementara Anies Rashid Baswedan mendapatkan presiden yang paling pantas menjadi presiden Republik Indonesia 2024-2029 adalah Anies Rashid Baswedan dengan nilai 20.592. Objektif tanpa ada pencitraan, tanpa ada rekayasa, berdasarkan rekam jejak dan prestasi yang memang sudah terbukti. Anies Rashid Baswedan, itulah saya. Oke, itulah tadi Opa bacakan corong Anies Rashid Baswedan dari Opa Singapura Channel yang sore ini Opa sampaikan, yang Opa temukan dari dua polling Tribun. Oke, kalau dari polling penilaian dari polling Tribun dengan polling ke-10 Twitter seniman kita Iwan Fals. Kemudian kalau dari polling kita itu adalah presiden Indonesia yang pantas menjadi presiden yang pantas berdasarkan suara, Anies Rashid Baswedan mendapatkan 20 juta suara. Jadi itulah rakyat yang menilai. Jadi pikir, rakyat cerdas memilih presiden yang betul-betul rekam jejak yang prestasinya oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.